Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diwan Aska Purwananda dengan NIM 6670230001 dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis esai saya yang berjudul Pemerintahan Semu dan Lemahnya Demokrasi Desa. Analisis kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya Lampung, Agustus 2025. Kajian ini saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemerintahan desa. Kasus yang saya angkat terjadi di Pekon Sinarjaya, Kabupaten Lampung Barat pada Agustus 2025. Dalam kasus ini, proyek pembangunan jalan dan drainase ini tidak selesai meskipun telah menghabiskan lebih dari 500 juta dana desa tahun anggaran 2024 sampai 2025. Audit dari inspektorat ini menemukan adanya dokumen fiktif dari laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, musyawarah desa yang seharusnya itu menjadi ruang aspirasi warga justru hanya dihadiri perangkat pekon dari tokoh tertentu. Yang dimana fenomena ini itu menunjukkan lemahnya akuntabilitas publik, minimnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Jadi kasus ini tuh relevan karena mencerminkan krisis demokrasi di tingkat lokal, di mana pemerintahan desa ini tampak demokratis secara formal, tetapi praktiknya ini masih dikuasai oleh elit. Jadi berdasarkan hal tersebut, esai saya ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama. Nah, yaitu yang pertama, bagaimana kasus ini itu mencerminkan bentuk pemerintahan semu seperti dijelaskan oleh Hanif Nurholis. Kemudian yang kedua, bagaimana lemahnya pelembagaan demokrasi desa ini turut memicu penyimpangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu bagaimana caranya memperkuat akuntabilitas dan partisipasi warga dalam pengelolaan keuangan desa. Yang dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika penyimpangan dari praktik kekuasaan di desa dengan menggunakan teori dari Hanif Nurholis, Sutoro Eko, dan Rozaki dan Yulianto. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat adanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan lebih partisipatif. Selain itu juga manfaatnya adalah memberikan kontribusi akademik terhadap studi demokrasi lokal serta memberikan adanya sebuah gambaran praktis bagi desa-desa lain agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Nah, kemudian menurut Hanif Nurholis itu tahun 2011 di mana konsep pemerintahan semu itu menggambarkan adanya sistem pemerintahan yang tampak demokratis secara formal tetapi tidak demokratis secara substantif. Jadi dalam konteks ini, kepala desa atau elit lokal itu memonopoli kekuasaan, sementara partisipasi warga lainnya itu bersifat simbolik. Nah, jadi kondisi seperti inilah yang menimbulkan adanya ketimpangan, di mana desa itu bukan lagi menjadi wadah partisipasi warga, melainkan sebagai instrumen kontrol bagi segelintir orang yang berkuasa. Nah, jadi kasus Pekon Sinarjaya ini mencerminkan adanya kondisi ini itu secara jelas. Pemerintahan desa berjalan tetapi tidak melayani adanya sebuah kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya teori selanjutnya ini berasal dari Sutoro Eko yaitu tahun 2018 yang menekankan ada 4 dimensi akuntabilitas, yaitu ada akuntabilitas lokal kepada warga, kemudian ada sosial melalui partisipasi publik, kemudian ada horizontal antar lembaga, dan ada vertikal kepada pemerintah di atasnya. Nah, jika satu dimensi gagal, tata kelola desa itu akan timpang. Kemudian ada Rozaki dan Yulianto tahun 2012 di mana memanfaatkan bahwa musyawarah desa ini harus menjadi sebuah forum
deliberatif yang inklusif, bukan hanya sekedar formalitas tahunan gitu. Nah, kemudian kalau dilihat secara empiris, kasus ini juga menunjukkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, proyek pembangunan jalan dan drainase ini gagal dilaksanakan, meski dana itu sudah terserap penuh menurut kompastuntas.com tahun 2025. Kemudian yang kedua, Bendahara Pelkon itu menyelenggarakan gaji aparatur desa menurut berdikari.com 2025. Kemudian yang ketiga, musyawarah desa ini tidak melibatkan masyarakat secara luas menurut tipikorinvestigasi.com tahun 2025. Selain itu, Badan Perwakilan Pekon atau BPP itu tidak berfungsi secara independen dan pengawasan dari pemerintah kabupaten juga lemah. Artinya, seluruh sistem pengawasan sosial di desa ini runtuh secara bersamaan. Nah, jadi analisis teori inilah yang menunjukkan bahwa kasus ini merupakan contoh nyata dari pemerintahan semu sebagaimana dijelaskan oleh Nurholis. Nah, jadi keempat pilar akuntabilitas versi Sutoro Eko tidak berjalan, yaitu warga tidak dilibatkan, kemudian BPP tidak berfungsi, dan pemerintah kabupaten tidak melakukan adanya pengawasan aktif. Jadi musyawarah desa hanya menjadi ritual administratif tanpa makna demokratis. Selain itu, budaya patronase dan ketergantungan warga pada kepala Pekon ini memperkuat adanya kekuasaan elit, minimnya transparansi publik, kemudian juga menutup ruang kontrol sosial sehingga penyimpangan ini dapat mudah terjadi. Jadi dari kasus ini saya merefleksikan bahwa demokrasi desa ini tidak cukup untuk dijalankan secara prosedural saja gitu, tapi melainkan harus bersifat partisipatif dan lebih terbuka. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, adanya revitalisasi musyawarah desa agar menjadi forum deliberatif yang lebih terbuka untuk semua kalangan. Kemudian yang kedua, penguatan peran BPP agar benar-benar independen sebagai lembaga pengawas. Kemudian yang ketiga, adanya penerapan sistem open data desa untuk memastikan adanya sebuah transparansi anggaran. Kemudian yang keempat, pendidikan politik dan etika pemerintahan bagi aparatur desa. Dan yang terakhir itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, warga, dan media lokal dalam mengawasi penggunaan dana desa. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan di sini ya, bahwa kasus Pekon Sinarjaya itu adalah cerminan nyata dari pemerintahan semu dan krisis demokrasi lokal. Jadi, pemerintahan desa ini kehilangan substansi demokrasi karena partisipasi publik itu diabaikan dan pengawasan internal ini tidak berjalan. Solusinya adalah melakukan adanya sebuah reformasi kelembagaan yang disertai adanya penguatan budaya politik partisipatif. Kemudian desa ini akan menjadi fondasi demokrasi yang kuat bila masyarakat ini berani berpartisipasi, kemudian berani dalam mengawasi, dan menuntut adanya akuntabilitas dari pemerintahnya. Kemudian dengan semangat gotong royong juga, kemudian ada keterbukaan dan transparansi, desa ini dapat berkembang menjadi ruang demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan sosial. Nah, jadi desa yang transparan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab oleh seluruh warganya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.